AFC dituding curang besar-besaran. Geger dunia sepak bola Asia, Timnas Indonesia terancam dijegal di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 gara-gara keputusan kontroversial. Tunjuk tuan rumah, tapi tahan dulu nafasmu. Erick Thohir tak tinggal diam. Diam-diam, siapkan 5 senjata rahasia asal Eropa yang siap meledakkan grup neraka dan bikin lawan gemetar. Siapa saja mereka? Apa strategi gilanya? Simak bocoran lengkap gebrakan mengejutkan ketua umum di sini. Gempar di tengah kekalahan memalukan, Patrick Kluivert diisukan akan angkat kaki dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Setelah kekalahan brutal 0-6 dari Jepang, benarkah ia sudah kehilangan kepercayaan skuad Garuda? Rumor mundur berembus kencang di tengah gejolak supporter yang murka, tapi tahan dulu. Inilah fakta mengejutkan di balik isu panas mundurnya sang legenda Belanda. Ada pertemuan rahasia, isyarat tangan, dan pesan misterius di ruang ganti. Langit GBK jadi saksi. Di tengah sorak-sorai dan tangis haru usai. Kekalahan menyakitkan, manajer Timnas Indonesia sampaikan pesan menyentuh hati untuk Garuda fans. Kata-katanya bikin supporter menangis penuh rasa terima kasih, janji balas dukungan setia dengan prestasi nyata. Apa isi pesannya? Kenapa sampai disebut momen paling emosional sepanjang sejarah Timnas? Saksikan detik-detik haru yang menggetarkan ini sekarang juga. Gejolak panas di Asia. Media Vietnam soroti keputusan kontroversial AFC yang dinilai merugikan Timnas Indonesia jelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Disebut tak masuk akal dan syarat kepentingan politik. Apakah AFC sengaja menjegal langkah Garuda? Benarkah jadwal, lokasi, dan sistem kompetisi diatur ulang demi menekan Indonesia? Ungkapan tajam media Vietnam ini bikin publik tanah air makin geram. Tonton liputan penuhnya dan simak fakta-fakta mencengangkan di baliknya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. AFC dituding curang besar-besaran. Geger dunia sepak bola Asia, Timnas Indonesia terancam dijegal di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 gara-gara keputusan kontroversial. Tunjuk tuan rumah, tapi tahan dulu nafasmu. Erick Thohir tak tinggal diam. Diam-diam, siapkan 5 senjata rahasia asal Eropa yang siap meledakkan grup neraka dan bikin lawan gemetar. Siapa saja mereka? Apa strategi gilanya? Simak bocoran lengkap gebrakan mengejutkan ketua umum di sini. Drama baru muncul menjelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC resmi menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, memicu gelombang protes dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Keputusan ini dinilai berat sebelah karena bukan rahasia lagi, tim-tim Timur Tengah sering diuntungkan dalam urusan wasit hingga fasilitas. Ini bukan soal bola lagi, ini soal keberpihakan, ujar netizen dalam kolom komentar media sosial AFC yang kini banjir kritik. Qatar dan Arab Saudi dapat privilege. Lagi, penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah memang membuat banyak pihak naik pitam. Padahal, ada tim-tim lain yang juga mengajukan diri, seperti Irak, UEA, Oman hingga Indonesia. Tapi hasilnya, nihil. Sikap AFC ini semakin menegaskan tudingan bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia tak netral. Bahkan UEA secara terbuka memprotes lewat media sosial, menyebut mereka lebih pantas menjadi tuan rumah berdasarkan poin tertinggi di ronde sebelumnya. Sayangnya, AFC tetap bergeming. Bukan cuma lawan, tapi juga wasit. Itulah yang kini jadi kekhawatiran fans Garuda. Pasalnya, Qatar punya sejarah untung banyak saat bertanding di kandang, lengkap dengan dukungan fans dan fasilitas kelas dunia. Kita masih ingat bagaimana kontroversi wasit saat Indonesia versus Qatar di Piala Asia U33 bikin panas telinga. Kini, skenario serupa bisa kembali terjadi di ronde 4 nanti.
Erick Thohir tak diam, naturalisasi 5 pemain Eropa siap bikin geger. Tapi jangan salah, di balik drama AFC, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah pasang strategi perang. 4-5 pemain berdarah Indonesia yang besar di Eropa siap dinaturalisasi. Targetnya jelas, yakni bikin lini depan Garuda makin tajam. Berikut daftar senjata rahasia ala Patrick Kluivert. 1. Pascal Struijk, Leeds United. Bek tangguh Premier League dengan harga pasar 278 juta rupiah, siap jadi tembok di lini belakang. 2. Ian Maatsen, Aston Villa, bek kiri lincah jebolan Chelsea. Punya nilai transfer fantastis 40 juta euro. 3. Miliano Jonathans, Vitesse Arnhem. Winger muda dengan darah Depok. Sudah cetak 3 gol dan 1 assist musim ini. 4. Jairo Riedewald, Crystal Palace, gelandang bertahan serba bisa, ex-timnas Belanda, siap menambah kedalaman tim. 5. Mitchell Baker, ex-PSG, punya darah Maluku, dan pernah satu tim dengan Mbappe. Kehadiran mereka bukan cuma buat meramaikan skuad, tapi menjawab ketimpangan kualitas yang selama ini bikin Indonesia jadi bulan-bulanan. Asisten pelatih timnas, Alex Pastur, menegaskan solusi dari segala ketimpangan adalah kualitas tim. Ia mencontohkan Jepang yang tetap dominan meski sering dirugikan AFC. Kalau kualitas kita tinggi, semua permainan kotor bisa dipatahkan di lapangan, ujar Pastur. Dan untungnya, timnas Indonesia punya modal kuat. Tak terkalahkan saat hadapi tim Timur Tengah di round 3. Dalam 4 laga lawan Bahrain dan Arab Saudi, Garuda mencatatkan 2 kemenangan dan 2 imbang. Meski harus bertarung di kandang lawan dan menghadapi potensi permainan belakang layar, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Apalagi jika kehadiran pemain naturalisasi benar-benar menambah daya dobrak skuad Patrick Kluivert. Apapun yang terjadi, satu hal pasti, Garuda tak akan tinggal diam. Timnas akan bertarung bukan hanya melawan musuh di lapangan, tapi juga segala bentuk ketidakadilan di luar itu. Bagaimana guys menurut kalian dengan nama-nama pemain di atas yang direkomendasikan Patrick Kluivert untuk menjadi senjata timnas Indonesia di ronde keempat? Apakah kalian semua setuju? Ataukah kalian malah setuju kalau Kluivert diganti oleh Shin Tae-yong di ronde keempat nanti? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Gempar di tengah kekalahan memalukan, Patrick Kluivert diisukan akan angkat kaki dari kursi pelatih timnas Indonesia. Setelah kekalahan brutal 0-6 dari Jepang, benarkah ia sudah kehilangan kepercayaan skuad Garuda? Rumor mundur berembus kencang di tengah gejolak supporter yang murka, tapi tahan dulu. Inilah fakta mengejutkan di balik isu panas mundurnya sang legenda Belanda. Ada pertemuan rahasia, isyarat tangan, dan pesan misterius di ruang ganti. Isu mundurnya Kluivert dihembuskan oleh sebuah akun di media sosial Facebook. Menurut unggahan itu, sang pelatih sudah mengatakan tidak akan bertemu lagi dengan timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, telah membuat pernyataan yang mengejutkan setelah timnas Indonesia kalah telak dalam pertandingan terakhir melawan raksasa Jepang. Bunyi unggahan tersebut, ia menyatakan tidak akan bertemu lagi dengan timnas Indonesia karena ia telah memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia, sambung unggahan itu. Lalu narasi berikutnya mengungkap alasan Kluivert mundur dari timnas Indonesia. Sang pelatih disebut merasa tidak sanggup membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi. Kluivert menyatakan telah memutuskan untuk meninggalkan timnas Indonesia karena ia merasa tidak dapat membawa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Tutup unggahan tersebut. Benarkah Patrick Kluivert mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia? Faktanya, tidak ada pernyataan resmi dari PSSI maupun perwakilan sang juru taktik mengenai pengunduran diri tersebut. Bisa dipastikan kabar Kluivert mundur sebagai pelatih timnas Indonesia adalah hoaks. Malahan,
Pria berusia 48 tahun itu sempat membahas calon lawan di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya pikir babak berikutnya akan sangat menarik. Setiap negara punya tekad kuat untuk lolos ke tahap berikutnya. Semua lawan kuat, ucap Kluivert dalam konferensi pers usai laga. Selain soal lawan, Kluivert juga terikat kontrak dengan PSSI hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Alhasil, kabar mundurnya sang pelatih jelas tak berdasar. Namun walaupun kabar tersebut adalah kabar hoax, apakah kalian semua setuju guys apabila Patrick Kluivert mundur dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Langit GBK jadi saksi. Di tengah sorak-sorai dan tangis haru usai kekalahan menyakitkan, manajer Timnas Indonesia sampaikan pesan menyentuh hati untuk Garuda fans. Kata-katanya bikin supporter menangis penuh rasa terima kasih, janji balas dukungan setia dengan prestasi nyata. Apa isi pesannya? Kenapa sampai disebut momen paling emosional sepanjang sejarah Timnas? Saksikan detik-detik haru yang menggetarkan ini sekarang juga. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkap pesan menyentuh untuk Garuda fans yang selalu setia mendukung dimanapun. Pria yang juga menjabat ketua Badan Tim Nasional itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ribuan supporter Timnas Indonesia menyaksikan tim kesayangannya melawan Timnas Jepang pada laga terakhir Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu digelar di Suita City Stadium, Osaka, Jepang, Selasa 10 Juni 2025. Para supporter yang menyaksikan langsung dari stadion menunjukkan kesetiaannya. Mereka datang dengan sorak-sorai dukungan, bahkan membentangkan koreografi untuk memotivasi skuad Garuda. Sayangnya, Timnas Indonesia takluk dari Jepang 0-6 dalam pertandingan tersebut. Meski begitu, Garuda fans tetap setia berada di dalam stadion untuk memberi dukungan moral setelah pertandingan. Sumarji mengaku sangat terkesan dengan dukungan penuh serta kesetiaan dari Garuda fans. Mewakili para pemain, ia berterima kasih kepada para supporter karena tak lelah mendukung langkah para pemain. Saya mewakili teman-teman dari Timnas mengucapkan terima kasih kepada supporter, baik yang sudah jauh-jauh datang yang datang dari Indonesia dan juga yang ada dari Jepang atau negara tetangga yang datang untuk menyaksikan secara langsung di stadion, tutur Sumarji. Dikutip Sabtu, 14 Juni 2025. Mewakili tim juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh fans tanah air dan seluruh masyarakat Indonesia yang terus mendukung Timnas Garuda, tambah pria berkacamata itu. Sumarji meminta maaf karena Timnas Indonesia gagal menundukkan Jepang. Ia berharap kekalahan ini tidak menihilkan kesetiaan Garuda fans untuk mendukung skuad asuhan Patrick Kluivert yang akan kembali berjuang di putaran 4 kualifikasi. Kami mohon maaf karena hasilnya tidak maksimal di pertandingan ini, ungkap Sumarji. Dan kami sudah meyakinkan diri ke depan akan kami perbaiki sebaik-baiknya dan kami akan buat bangga bangsa dan negara karena tujuan kami ke Piala Dunia, tandasnya. Gejolak panas di Asia. Media Vietnam soroti keputusan kontroversial AFC yang dinilai merugikan Timnas Indonesia jelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Disebut tak masuk akal dan syarat kepentingan politik. Apakah AFC sengaja menjegal langkah Garuda? Benarkah jadwal, lokasi, dan sistem kompetisi diatur ulang demi menekan Indonesia? Ungkapan tajam media Vietnam ini bikin publik tanah air makin geram. Tonton liputan penuhnya dan simak fakta-fakta mencengangkan di baliknya. Media Vietnam, Soha.tn, ikut menyoroti keputusan AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab hal itu akan merugikan Timnas Indonesia. AFC resmi mengumumkan kedua negara itu sebagai lokasi penyelenggaraan putaran 4. Adapun fase tersebut akan digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober
2025. Sebanyak 6 kesebelasan, termasuk Timnas Indonesia, akan dibagi ke dalam 2 grup di putaran 4. Masing-masing tim akan bermain 2 kali dalam sistem setengah kompetisi atau round robin. 2 juara grup akan menggenggam 2 tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 runner-up grup akan melaju ke babak kelima untuk berebut 1 tempat di play-off antar konfederasi. Awalnya, AFC menyebut putaran 4 ini akan diselenggarakan di tempat netral. Lalu, mereka merevisi aturan dan menetapkan tim yang berhak menjadi tuan rumah harus memiliki penampilan terbaik di putaran 3. Lagi-lagi AFC berubah sikap. Mereka memutuskan semua tim yang lolos ke fase tersebut berhak mengajukan diri sebagai tuan rumah. Terakhir, tuan rumah putaran 4 diberikan kepada negara dengan ranking FIFA terbaik. Tak cukup hanya lolos, Timnas Indonesia disebut masih punya lubang besar di lini tengah dan depan. Pengamat sepak bola nasional beri saran mengejutkan. Segera datangkan pemain hebat keturunan Eropa atau Garuda bisa kembali jadi lumbung gol lawan di babak selanjutnya. Siapa nama-nama yang disorot dan diprediksi bisa jadi pembeda? Kenapa posisi gelandang dan penyerang dianggap titik lemah? Simak analisis tajamnya dan ikuti bocoran calon pemain anyar yang siap guncang Asia. Kekalahan telak 0-6 yang dirasakan tim nasional Timnas Indonesia saat melawan Jepang membuktikan Garuda masih lemah di berbagai sisi, terutama di lini tengah hingga depan. Hal tersebut membuat pengamat sepak bola tanah air, Muhammad Kusnaini menilai Timnas Indonesia perlu mendatangkan pemain hebat lagi di 2 sektor tersebut untuk persiapan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah telak 0-6 saat bertandang ke markas Jepang di Stadion Suita Selasa 10 Juni 2026 lalu. Meski begitu, hasil tersebut sudah tidak berpengaruh apa-apa, baik untuk skuad Garuda maupun Samurai Biru, julukan Timnas Jepang. Pasalnya Timnas Indonesia sudah memastikan langkahnya lebih dulu ke babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sejak laga ke-9 grup C. Sementara Jepang sudah jauh-jauh hari mengamankan tiket lolos langsung setelah merajai papan klasemen grup C. Kendati demikian, Kusnaini kekalahan telak dari Jepang menandakan kalau Timnas Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah alias PR untuk menatap babak keempat kualifikasi. Kedalaman skuad dirasa perlu dipertebal agar lebih selaras, khususnya pada lini tengah dan depan mengingat skuad Garuda sama sekali tak mampu mencatat 1 tendangan ke gawang Samurai Biru. Pria yang akrab disapa Bungkus itu tak spesifik apakah penambahan itu melalui pemain yang sudah ada atau dari naturalisasi baru. Kekalahan telak dari Jepang menunjukkan bahwa masih ada banyak PR bagi Timnas untuk bersaing di putaran keempat nanti. Sejumlah PR itu harus segera dibenahi kalau kita mau menjaga mimpi lolos ke Piala Dunia, kata Kusnaini kepada Okezone, Jumat, 13 Juni 2025. Yang paling terasa, kita butuh penambahan pemain berkualitas untuk mempertebal kedalaman skuad, khususnya di lini tengah dan depan yang saat melawan Jepang terlihat kurang mampu mengimbangi, sambungnya. Keputusan mendadak dan kontroversial kembali mengguncang panggung sepak bola Asia. AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, resmi mengumumkan bahwa tuan rumah untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Arab Saudi dan Qatar. Kabar ini langsung memicu gelombang protes besar-besaran dari para supporter Irak dan Uni Emirat Arab UEA yang merasa keputusan tersebut tidak adil, syarat kepentingan, dan penuh keberpihakan. Amarah pun mungkin bisa saja tumpah ke jalanan. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola dari 2 negara tersebut telah melayangkan protes keras kepada AFC untuk menolak Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat. Ribuan supporter Irak yang selama ini dikenal fanatik dan penuh semangat, mungkin bisa saja turun langsung ke depan kantor AFC dengan membawa spanduk bertuliskan,
Kami butuh keadilan, bukan kemewahan, dan juga semoga saja mereka melakukan aksi bakar ban di depan kantor AFC. Sementara itu, mungkin di Dubai dan Abu Dhabi, pendukung setia timnas UEA juga melakukan aksi unjuk rasa damai yang berubah menjadi gelombang emosional penuh frustrasi, menyebut keputusan AFC sebagai dagelan sepak bola Asia dan mempertanyakan integritas organisasi tertinggi sepak bola Asia itu. Mengapa selalu Arab Saudi dan Qatar yang dijadikan tuan rumah? Apakah negara lain tidak layak? Apakah suara kami tidak penting di mata AFC Federasi Sampah Laknat Sarang Mafia Mata Duitan? Mungkin begitu teriak seorang demonstran di Baghdad yang membawa bendera Irak sambil menyalakan suar merah di tengah lautan manusia. Namun yang paling mengejutkan, gelombang simpati justru datang dari ribuan kilometer jauhnya, Indonesia. Para supporter Garuda, yang selama ini dikenal dengan militansi dan solidaritas tinggi, menyuarakan dukungan kepada Irak dan UEA melalui media sosial. Banyak dari mereka mengaku merasa senasib karena kerap merasa dianaktirikan dalam pengambilan keputusan AFC, karena timnas Indonesia juga termasuk yang dirugikan dengan keputusan konyol AFC tersebut. Kami bukan anti-Arab, tapi kami anti ketidakadilan, tulis akun supporter di X Twitter yang langsung dibanjiri ribuan likes dan dukungan dari fans Asia Tenggara lainnya. Beberapa kelompok supporter bahkan menyerukan agar negara-negara non-Gulf memboikot pertandingan tertentu bila AFC tak segera menjelaskan dasar pemilihan tuan rumah yang dianggap beraroma politis dan ekonomi semata. Tak sedikit pula yang menuduh AFC telah berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan uang minyak, hanya menguntungkan negara-negara dengan infrastruktur elit dan kekuatan finansial, tanpa mempedulikan semangat sportivitas dan kesetaraan antar bangsa. Keputusan ini menjadi semakin kontroversial karena isu netralitas kembali dipertanyakan. Apalagi beberapa laga krusial akan mempertemukan tim-tim besar seperti Indonesia, Oman, Arab, dan Qatar yang jelas membutuhkan atmosfer netral dan kompetitif, bukan panggung yang berat sebelah. Jika AFC terus seperti ini, maka Piala Dunia hanya akan jadi mimpi bagi negara kecil yang tak punya kekuatan lobi, ujar salah satu pengamat sepak bola Asia dalam siaran langsung stasiun televisi olahraga Timur Tengah. Kini, tekanan semakin kuat. Bukan hanya dari Federasi Nasional, tapi dari suara rakyat sepak bola Asia yang menyerukan, hentikan diskriminasi, sepak bola untuk semua, bukan hanya untuk yang punya istana dan stadion emas. AFC masih bungkam, namun satu hal yang pasti, gelombang perlawanan supporter telah dimulai. Dan jika mereka terus diabaikan, bisa jadi ini akan menjadi awal dari revolusi besar dalam dunia sepak bola Asia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah para supporter dari negara peserta ronde keempat yang dirugikan harus demo ke jalan untuk mengecam keras AFC karena telah mengambil keputusan yang konyol dan merugikan negara lain, salah satunya Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Bikin kaget dunia sepak bola Belanda. FC20 resmi beri lampu hijau untuk Mees Hilgers hengkang dari klub. Ada alasan mengejutkan di balik keputusan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hingga bek tangguh timnas Indonesia itu dipersilakan pergi? Apakah ini pertanda Hilgers segera merapat ke klub yang lebih besar? Simak bocoran lengkapnya eksklusif hanya di sini. FC20 persilakan bintang timnas Indonesia Mees Hilgers hengkang dari klub. Penyebabnya pun terbongkar. Ya, FC20 secara tidak langsung mempersilakan Mees Hilgers hengkang dari klub. Menurut Direktur Teknis FC20 Jan Stroyer, ini waktu yang tepat bagi Mees untuk mengembangkan diri. Mees Hilgers belakangan ini memang dikabarkan akan berpisah dengan FC20. Pemain timnas Indonesia itu sempat diminati beberapa klub, namun belum ada tawaran yang pasti. Mees saat ini masih mempunyai kontrak bersama The Tukers, julukan FC20, hingga Juni 2026. Pemain berusia 24 tahun itu bisa saja hengkang jika ada klub yang mau menebus klausulnya.
Stroyer pun tak menutup kemungkinan Mace akan pergi pada bursa transfer musim ini. Namun, direktur teknis itu mengatakan FC20 harus segera mencari pengganti jika Mace pergi. Sebab, dia adalah pemain yang penting untuk The Tookers. Mace Hilgers adalah pemain yang telah mengindikasikan beberapa kali bahwa ia ingin melangkah maju. Ia dapat melakukannya sekarang, kata Stroyer dinukil dari Football Premier, Jumat, 13 Juni 2025. Kita harus menunggu dan melihat apakah ada yang terjadi, tetapi kita harus bersiap untuk kenyataan bahwa seseorang harus datang untuk menggantikan Mace. Kami berasumsi bahwa ia akan pergi, tambahnya. Joey Pelupesi bikin terharu usai tampil gagah membela timnas Indonesia. Sang gelandang tangguh asal Belanda. Ini tulis pesan menyentuh untuk supporter merah putih, kata-katanya bikin netizen menitikkan air mata. Apa isi pesan penuh emosional yang ditulis Joey? Kenapa ia menyebut dukungan supporter Indonesia tak tergantikan? Simak momen haru ini sebelum timnas kembali tempur di ronde berikutnya. Joey Pelupesi menulis pesan menyentuh untuk supporter timnas Indonesia. Kalimat itu diungkapkannya lewat media sosial Instagram @joeypelupesi. Seperti diketahui, timnas Indonesia menelan kekalahan 0-6 dari timnas Jepang di matchday 10 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu digelar di Stadion Panasonic, Suita, Osaka, Selasa 10 Juni 2025 malam WIB. Dalam laga itu, tim asuhan Patrick Kluivert mendapatkan dukungan luar biasa dari supporter. Padahal, timnas Indonesia memainkan laga tandang saat melawan Samurai Biru. Belum lagi, skor akhir cukup telak. Pelupesi mengaku kagum dengan totalitas supporter dalam memberikan dukungan. Oleh dikarenakan, mereka tidak pernah membiarkan timnas Indonesia berjuang sendirian dalam laga kandang dan tandang. Terima kasih kepada semua supporter yang telah mendukung kami selalu. Kalian selalu datang seperti yang kalian lihat kemarin, banyak orang yang datang dan melihat kami bermain melawan Jepang, ucap Pelupesi. Saya sangat respek dan mengapresiasi dan kalian memberikan kami banyak energi, imbuh pria berusia 32 tahun itu. Gelandang Lomel SK itu menegaskan timnas Indonesia segera melakukan evaluasi selepas putaran ketiga. Pasalnya, banyak aspek yang harus dibenahi agar timnas Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Kami harus belajar, kami mempunyai tim, pelatih dan staf yang baik. Ini merupakan hal yang penting, ungkap Pelupesi. Kalian bisa kalah di sepak bola, kami akan menyerang balik, tandasnya. Timnas Indonesia akan kembali berjuang dalam putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase tersebut akan berlangsung pada 8 sampai 14 Oktober 2025 untuk memperebutkan 2 tiket tersisa bersama 5 tim lain yang selama ini dikenal dengan militansi dan solidaritas tinggi, menyuarakan dukungan kepada Irak dan UAE melalui media sosial. Banyak dari mereka mengaku merasa senasib karena kerap merasa dianaktirikan dalam pengambilan keputusan AFC, karena timnas Indonesia juga termasuk yang dirugikan dengan keputusan konyol AFC tersebut. Kami bukan anti-Arab tapi kami anti ketidakadilan, tulis akun supporter di X Twitter yang langsung dibanjiri ribuan likes dan dukungan dari fans Asia Tenggara lainnya. Beberapa kelompok supporter bahkan menyerukan agar negara-negara non-Gulf memboikot pertandingan tertentu bila AFC tak segera menjelaskan dasar pemilihan tuan rumah yang dianggap beraroma politis dan ekonomi semata. Tak sedikit pula yang menuduh AFC telah berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan uang minyak, hanya menguntungkan negara-negara dengan infrastruktur elit dan kekuatan finansial, tanpa mempedulikan semangat sportivitas dan kesetaraan antar bangsa. Keputusan ini menjadi semakin kontroversial karena isu netralitas kembali dipertanyakan. Apalagi beberapa laga krusial akan mempertemukan tim-tim besar seperti Indonesia, Oman,
Arab, dan Qatar yang jelas membutuhkan atmosfer netral dan kompetitif, bukan panggung yang berat sebelah. Jika AFC terus seperti ini, maka Piala Dunia hanya akan jadi mimpi bagi negara kecil yang tak punya kekuatan lobi, ujar salah satu pengamat sepak bola Asia dalam siaran langsung stasiun televisi olahraga Timur Tengah. Kini, tekanan semakin kuat. Bukan hanya dari Federasi Nasional, tapi dari suara rakyat sepak bola Asia yang menyerukan, hentikan diskriminasi, sepak bola untuk semua, bukan hanya untuk yang punya istana dan stadion emas. AFC masih bungkam, namun satu hal yang pasti, gelombang perlawanan supporter telah dimulai, dan jika mereka terus diabaikan, bisa jadi ini akan menjadi awal dari revolusi besar dalam dunia sepak bola Asia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah para supporter dari